Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Udara, Suhu dan Kelembapan Berbasis IoT di Dinas Lingkungan Kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Michael Jeremy Fountain dengan NIM 210601117140072 dengan subjudul Desain Implementasi Modul GSM dalam Monitoring Polusi Udara sebagai Faktor Pemanasan Global. Perkenalkan, nama saya Ditya Pramesti Hidayat dengan NIM 2106011912004 dengan subjudul Penerapan Modul LoRa pada Sistem Pemonitor Polusi Udara sebagai Faktor Pemanasan Global. Perkenalkan, nama saya Adif Widya Perdana dengan NIM 2160119130081 dengan subjudul Pemrograman Website dan Database Komunikasi IoT pada Sistem Monitoring Tingkat Suhu, Kelembapan, dan CO. Berikut adalah penjelasan dari alat prototipe yang telah saya buat. Dan alat ini terdiri dari beberapa bagian penting seperti contoh Arduino Nano yang bekerja sebagai microcontroller yang berfungsi sebagai otak dari alat ini untuk memproses semua pekerjaan dari semua bagian-bagian lain. Ada GSM SIM800L yang berfungsi untuk mengirimkan data yang diterima oleh sensor, yaitu ada sensor DHT22 dan sensor GM702B yang mengukur gas CO dan untuk DHT22 mengukur suhu dan kelembapan. RTC untuk memberikan waktu agar bisa dikirim ke database. Layar TFT juga memperlihatkan hasil datanya. Untuk codingnya sendiri, cara kerjanya seperti ini. Maka di-upload. Pertama-tama memulai coding konfigurasi GPRS-nya, kemudian membaca nilai sensor, kemudian mengambil data waktu dari RTC, kemudian mengambil data RSSI, lalu menggunakan AT command dari GPRS untuk membuat sebuah string data yang akan nantinya dikirimkan ke database terkirim. Dan untuk hasil database sendiri bisa dilihat di sini setelah terkirim datanya. Berikut merupakan alat prototipe yang sudah saya buat, terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ini sebagai pemancar dan ini sebagai penerima. Di pemancarnya sendiri, komponen yang saya gunakan yaitu dua jenis sensor. Sensor pertama yaitu DHT22 untuk suhu dan kelembapan, dan sensor yang kedua yaitu GM702B untuk CO. Di sini ada step down dan di atas sini ada RTC untuk mengukur waktu. Ini LoRa Dragino Shield dan ini merupakan microcontroller yang saya gunakan yaitu Arduino Uno. Di bagian kedua yaitu ini merupakan penerima yang saya menggunakan TTGO LoRa ESP32 yang sudah ada OLED-nya, terus di TTGO-nya udah ada ESP32 sama menggunakan WiFi. Dan ini merupakan antena yang saya gunakan yaitu antena rubber duck. Ini merupakan program yang saya gunakan pada LoRa penerima yang menggunakan ESP32 untuk mengirimkan datanya menggunakan WiFi ke database berikut. Dengan data yang diterima yaitu berupa suhu, kelembapan, dan ppm CO. Ini merupakan hasil tampilan pada database yang didapatkan dari LoRa penerima. Untuk bagian saya merancang website dan database. Lalu untuk database-nya sendiri, kami menggunakan Niaga Hoster sebagai hosting server sama domain untuk websitenya, karena nantinya akan diserahkan ke pihak terkait. Untuk control panelnya sendiri seperti ini. Pertama yang akan saya bahas yaitu database dulu. Database yang digunakan menggunakan MySQL. Untuk pengaturan kami menggunakan PHP MyAdmin. Karena alat pada proyek kami ada dua, maka terdapat dua tabel, yaitu sensor data GSM, lalu yang kedua sensor data LoRa. Isi dari kedua tabel ini sama, ada ID, suhu, kelembapan, CO, RSSI, lalu timestamp waktu dikirim dan diterima.
website. Pertama adalah temperatur, kelembapan, dan WPMCO sebagai parameter. Yang ini sistem GSM, yang kedua sistem LoRa. Lalu ini grafik harian GSM, namun karena pada saat ini belum ada data yang diambil lagi sehingga tidak ada yang dapat ditampilkan. Grafik jangka waktu dapat diambil sesuai dengan tanggalan yang dipilih. Tampilannya seperti ini. Yang LoRa juga sama. Semakin banyak data maka grafnya semakin rengket. Lalu untuk tabel untuk menampilkan data yang ada di database ada GSM dan LoRa.